Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Siapakah yang berkata, inilah Dajjal yang diterangkan oleh Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Sungguh aneh sekali bahwa orang yang dapat menerangkan bahwa Dajjal Ya'juj wa Ma'juj itu sebenarnya bangsa Eropa adalah orang desa biasa yang orang pertapa yang sedikit sekali pengetahuannya tentang masalah dunia. Setengah abad yang lalu tatkala penduduk dunia tidak tahu sama sekali akan identitasnya Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj, bahkan orang tidak menduga sama sekali bahwa bangsa-bangsa Eropa yang menguasai seluruh dunia dan yang menjajah negara kita adalah Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj yang diramalkan oleh Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebaliknya, orang berpikir bahwa Dajjal adalah makhluk aneh yang bermata satu, yang berkendaraan keledai yang aneh, yang membawa surga dan neraka, dan barang-barang aneh lainnya. Pada saat orang-orang mempunyai pikiran semacam itu, Allah Ta'ala memberitahu kepada Mujaddid abad ke-14 Hijriah bahwa Dajjal, Ya'juj wa Ma'juj adalah bangsa-bangsa Eropa yang menguasai seluruh dunia, yang mata duniawinya bergemerlapan bagaikan bintang, dan mata yang satunya, mata rohaninya, buta sama sekali. Selain itu, walaupun seandainya ada yang tahu akan rahasia ini, ia pun tidak mempunyai keberanian untuk mengatakan itu. Akan tetapi orang pertapa dari Qadian, namanya Mirza Ghulam Ahmad, adalah Mujaddid ke-14 Hijriah. Ia tidak merasa takut sedikitpun untuk mengumumkan hal ini kepada dunia, tanpa menghiraukan adanya perlawanan seluruh dunia dan tidak peduli akan kemungkinan datangnya ancaman dari pemerintah dan dari pihak pendeta dan misionaris Kristen yang pada saat itu dapat mempengaruhi para pejabat pemerintah. Beliau dengan suara yang lantang mengumumkan pada tahun 1891 sebagai berikut. Ini adalah Dajjal yang disebut-sebut oleh Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang tidak tahu bahwa mereka sedang berhadapan dengan Dajjal. Bahkan mereka secara tidak sadar menjadi korban tipu muslihatnya Dajjal. Sebagaimana digambarkan di dalam hadis, Mujaddid abad ke-14 Hijriah ini memberitahukan bahwa Dajjal berada di muka bumi, adalah di muka mereka, dan hendaklah mereka awas dan waspada. Marilah kita kutipkan uraian beliau ini tentang hal itu. Bunyinya demikian. Bagaimana aku dapat membuat pernyataan gila bahwa Dajjal bermata satu akan menghidupkan orang mati dengan kekuatan sendiri seperti Allah Ta'ala, dan akan memperlihatkan tanda-tanda seperti Tuhan? Menurut pendapat saya, kata-kata Dajjal mengandung arti segolongan bangsa yang maju
Dan keledai Dajjal berarti kereta apinya yang berjalan beribu-ribu mil di negara timur dan barat. Terdapat di dalam kitab Izala Auham halaman 478. Sudah semestinya bahwa Masihid Dajjal atau Antikris akan keluar dari gereja. Kitab Izala Auham halaman 478. Akan tetapi Dajjal yang keluar dari gereja yang menurut Sahih Muslim dari Fatimah binti Qais digambarkan sebagaimana orang yang berbadan kuat dan diikat dengan rantai dan mempunyai seorang jasasah atau mata-mata adalah Dajjal yang dilihat oleh Tamim Dari di gereja di sebuah pulau. Kitab Izala Auham halaman 480. Hendaklah diingat bahwa menurut Kamus Arab kata Dajjal berarti sekelompok pendusta yang mencampur baurkan kepalsuan dengan kebenaran dan menggunakan kecurangan dan penipuan untuk menyesatkan makhluk Allah Ta'ala. Kitab Izala Auham halaman 488. Sudah jelas bahwa semua ini adalah cara-cara ilmu sihir yang digunakan oleh bangsa-bangsa Kristen yang juara di dalam doktrin Trinitas, yang kesempurnaan ilmu sihir ini tidak dapat diungguli oleh siapapun dan yang tidak dapat ditiru oleh siapapun kecuali oleh Dajjal sendiri yang diramalkan oleh Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kitab Izala Auham halaman 494. Hendaklah kata bermata satu jangan diartikan secara harafiah. Di dalam Quran suci Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, barang siapa buta di dunia ini, ia akan buta di akhirat. Sudah terang bahwa kata-kata buta di sini berarti buta rohaninya. Jadi kata-kata bermata satu berarti bahwa Dajjal tidak mempunyai penglihatan rohani walaupun penglihatan duniawinya sangat tajam sekali. Dengan mata duniawi yang tajam itu, Dajjal menemukan cara-cara yang halus yang akan menghasilkan karya-karya yang mengagumkan, sehingga ia hampir-hampir mengaku berkuasa seperti Tuhan. Akan tetapi ia tidak mempunyai penglihatan rohani sama sekali, seperti halnya orang-orang Eropa dan Amerika sekarang ini yang hanya mencapai kesempurnaan dalam bidang jasmaniah saja. Izala Auham halaman 501. Adapun tentang Ya'juj dan Ma'juj tidak diragukan lagi bahwa mereka adalah dua bangsa besar di dunia. Yang satu adalah bangsa Britania dan yang lainnya lagi adalah bangsa Rusia. Kedua bangsa ini disebutkan di dalam kitab Bible atau Perjanjian Lama. Kitab Izala Auham halaman 502. Demikian tentang Ya'juj dan Ma'juj. Mereka adalah bangsa kuno yang pada abad-abad yang sudah tidak dapat menaklukkan bangsa-bangsa lain di dunia. Saya ulangi lagi. Demikian tentang Ya'juj wa Ma'juj. Mereka adalah bangsa-bangsa kuno yang pada abad-abad yang sudah tidak dapat
menaklukkan bangsa-bangsa lain di dunia. Bahkan mereka sendiri dalam keadaan lemah. Akan tetapi Allah Ta'ala berfirman bahwa pada akhir zaman mereka akan keluar dari kegelapan. Dengan perkataan lain, mereka akan keluar sebagai bangsa yang kuat. Dalam surat Al-Kahfi, Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, dan pada hari itu kami biarkan sebagian mereka memerangi sebagian yang lain. Surat Al-Kahfi nomornya ayatnya 89. Artinya bangsa ini setelah menaklukkan bangsa-bangsa lain, mereka akan saling bertempur sendiri. Ijalah Auham halaman 508. Demikian kajian Maulana Muhammad Ali. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.